Jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat kembali hadir. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami akan menyampaikan liputan tentang berbagi sepenuh hati dan berbagi dengan setia. Berbagi 80-20 adalah prinsip hidup Yulianto. Pria asal kota Bekasi ini memiliki usaha catering dan usaha asuransi yang dikelolanya secara mandiri. 80% keuntungan usaha ia tetapkan untuk bersumbangsih bagi masyarakat. Sementara 20% keuntungan baru ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya. Ia bercita-cita untuk terus menyediakan layanan kesehatan yang prima dan gratis kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan kini, ia mulai mewujudkan mimpinya itu. Nyari lagi yang di 100.3 FM Mitra Jaga Rita Podcast. Dapatnya halo misalkan Mitra selama ini dari rumah sakit Jatimulia untuk kawasan Bekasi dan juga sekitarnya gitu kan ya. Udah nggak asing lagi dengan kata-kata kartu Bekasi sehat. Sebenarnya kartu Bekasi sehat itu bisa Bapak jelaskan itu seperti apa? Ya, kartu Bekasi sehat adalah sebuah kartu pelayanan kesehatan yang utamanya adalah pelayanan kesehatan untuk rawat jalan gratis. Rawat jalannya gratis. Aduh, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Haji Julianto. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Pernah ke rumah sakit? Hah? Udah pernah ke rumah sakit? Tahu lupu. Gak pernah ke rumah sakit. Lagi dong. Nah, besok ke rumah sakit saya. Dan di mana? Rumah sakit saya yang di Bekasi itu. Oh, yang dari Ini habis berapa? 19 juta nggak bayar sekarang. ada yang dari Bali. Kesini memang Saya lagi rencana mas suami saya pengen kesana, pengen kontrol. Apalagi saya pusing kan Pak ini gitu, tensinya naik gitu. Ngapain, kita sudah membantu, inginnya kita adalah maksimal, nggak mau setengah-setengah gitu loh Bu. Saya kaget begitu masuk, loh ternyata masih tidur gitu loh. Ya tapi ya enggak apa-apa ya. Wanita parubaya bernama Yaya ini adalah salah seorang pasien yang pada pertengahan Desember tahun lalu menjalani operasi pengangkatan rahim. Ia mengalami pendarahan hebat menjelang menopause dan dokter akhirnya memutuskan untuk mengangkat rahimnya. Yaya memiliki seorang suami yang bekerja sebagai buruh serabutan dan 2 anak. Anaknya yang pertama bekerja sebagai karyawan swasta. Anaknya yang kedua bekerja serabutan. Secara umum mereka hidup dalam kondisi ekonomi serba terbatas. Bu ya transfusinya. Cuma kalau sudah bicara operasi besar akan lebih baik bila yang nanganin juga dokter yang nanganin masalahnya. Karena kan setelah menjalani operasi pada akhir tahun lalu itu, Yaya sempat dirawat inap di Rumah Sakit Jatimulia Bekasi, Jawa Barat. berapa itu ada di kita. Namun ia memutuskan untuk pulang dan menjalani rawat jalan. Ini udah benar-benar sehat. Selama ini, Yaya tidak memeriksakan diri kembali ke rumah sakit karena ia masih memiliki utang selama rawat inap terdahulu sebesar 19 juta rupiah. Melihat keadaan Yaya, pemilik rumah sakit membebaskan utang Yaya. Dan kini, Yaya dapat menjalani pengobatan rawat jalan secara gratis. Anak saya yang namanya Rido terjangkit DBD. Pada waktu itu saya panik. Saya bawa ke Bidan Margaret. Pas setelah itu sampai obatnya habis, nyatanya masih begitu. Pada waktu itu saya sama sekali tidak tahu, Mbak. Pada waktu itu
Akhirnya saya punya kartu KBS, kartu Bekasi Sehat. Saya bawa langsung ke RSIA Jatimulya. Nah, sampai di sana keadaan anak saya tuh udah benar-benar masuk emergensi langsung itu Pak, pada waktu jam 5 kalau nggak salah, jam 5 jam 6. Muhammad Effendi bersyukur ketika anaknya terkena sakit demam berdarah dan ia sedang tidak memiliki biaya yang cukup untuk pengobatan, ia mendapat keringanan yang sangat signifikan untuk rawat inap. Penghasilannya sebagai tukang ojek memang cenderung tidak dapat dipastikan dan biasanya hanya cukup untuk biaya sehari-hari. Saya merasakan bagaimana susahnya ketika saya itu ekonomi saya sedang terpuruk, di mana saya harus ditolak oleh rumah sakit, saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika anakku sakit, karena satu faktor adalah uang. Nah, sekarang ini memang tidak dipungkiri bahwa uang adalah suatu media atau alat yang dijadikan sebuah transaksi, tetapi kita mencoba agar pelayanan kesehatan itu nggak orientasinya uang gitu loh. Nah, dari kasus saya merasakan itulah, kemudian saya membuat sebuah rumah sakit yang sebagian besar pasiennya itu adalah keluarga tidak mampu dan tidak kita kenakan biaya. Ya, sebetulnya ini KBS ini sebuah program yang memang sudah kita jalankan itu 3 tahun. Yang mendasarin KBS adalah ketika masyarakat ini berpandangan bahwa sakit itu mahal, ketika orang miskin nggak boleh sakit. Nah, saya mau coba mementahkan pendapat publik bahwa itu tidak benar, karena sakit itu bisa menimpa kepada siapapun. Yulianto Kartono memiliki usaha catering yang ia kelola sendiri dan sebuah usaha lain di bidang asuransi. Ayah dari 4 anak ini, sejak awal terjun ke dunia wirausaha memang telah bercita-cita untuk dapat memberikan sumbangsi maksimal pada masyarakat. Jadi memang sudah ini ya, sifatnya ya, senang bantu. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan ya dengan senang hati. Karena memang prinsipnya dia itu berbuatlah baik di, maksudnya apa ya, beliau tuh selalu bilang setiap hari kita menjalani kehidupan, sudah berapa banyak yang sudah dibuat kebaikan. Ya aneh lah, aku juga nggak ngerti jalan pikirannya, maksudnya kok bisa-bisanya sampai bisa beli rumah sakit, maksudnya bisa di bisnis ke rumah sakit, lawang apotek aja aku juga bingung. Tapi ya berjalannya waktu ya alhamdulillah bisa ngebuktiin kalau bisa ini, kalau dengan cara saya seperti ini sih bisa gitu, bisa berjalan, bisa ya nggak ngerti lah gimana ininya, tau ya udah jadi aja. Berdiri sejak 3 tahun lalu, awalnya Rumah Sakit Jatimulya dikhususkan untuk kesehatan ibu dan anak. Berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan peningkatan fasilitas, rumah sakit ini melayani kebutuhan kesehatan yang lebih luas lagi. Siapa saja yang memiliki kartu Bekasi Sehat mendapatkan layanan rawat jalan gratis di sini. Sementara untuk rawat inap dikenakan biaya yang sangat murah, disesuaikan dengan kemampuan pasien. Ya, kartu Bekasi Sehat itu adalah kartu di dalam rangka meminimais persoalan-persoalan pelayanan dasar kesehatan. Itu sebenarnya tindak lanjutnya dari pelayanan gratis pada puskesmas ya, yang ditujukan kepada rumah sakit umum daerah. Tetapi
Ya, kita juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi, termasuk dengan GMC. Bahkan pelopor Kartu Bekasi Sehat adalah rumah sakit GMC. Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya telah merencanakan sebuah program Kartu Bekasi Sehat. Tujuannya untuk melayani masyarakat tidak mampu di luar yang ditangani oleh Jamkesmas. Coba lihat tadi gimana sih? Nantinya kartu itu dapat digunakan di puskesmas, rumah sakit umum, dan swasta. 081 Namun kini rencana itu masih dalam tahap persiapan akhir. 28 satu lagi mana? Sementara kartu Bekasi Sehat yang ada sekarang adalah murni swadaya masyarakat atau sepenuhnya usaha mandiri. Kartu itu hanya dapat digunakan di Rumah Sakit Jatimulya Bekasi. Total anggaran Rumah Sakit Jatimulya mencapai 5 miliar per tahun. Rata-rata setiap bulan, jumlah pasien mereka sekitar 3.000 pasien. Pemilik rumah sakit ini, Yulianto, menetapkan kebijakan yang sederhana dan langsung dalam mengelola rumah sakit. Ia juga berprinsip 80% dari total keuntungan seluruh usahanya adalah milik masyarakat dan hanya 20% yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ya, sekarang Kartu Bekasi Sehat sudah, kalau rasio penyebaran sih sudah 300.000 orang yang memiliki, 300 ribuan mungkin lebih lah. Tetapi kalau fakta yang sudah aktif, rata-rata kan sebulan baru 3.000 sampai kalau lagi musim penghujan pancaroba itu bisa 6.000 pasien. Tapi kalau lagi musimnya bagus paling 3.000-an. Itu menandakan bahwa ada 100.000 pengguna KBS yang aktif melakukan pengobatan di tempat kami. Nama ini udah dikasih. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua, tahun 2000, ditetapkan peraturan tentang pemenuhan hak asasi manusia. Salah satunya, pada pasal 28H ayat 1, disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun berbagai faktor seringkali mempengaruhi tidak terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang baik. Ya alhamdulillah sih dengan bantuan seperti itu kita juga sebagai warga merasa ditolong sama rumah sakit itu sendiri. Jadi kan kita juga membutuhkan pengobatan, ya kalau misal lagi ada uang kita bisa bayar, tapi kalau lagi nggak ada kan kita nggak bisa. Jadi kita bisa, alhamdulillah ada bantuan seperti itu, jadi kita merasa senang. Dia memberikan paparan bahwa rumah sakit itu sangat memberikan bantuan kepada warga, terutama yang tidak mampu khususnya bila mereka sakit dan sebagainya, maka dari pihak rumah sakit akan memberikan bantuan dengan sangat murah dan sebagainya. Harapan saya adalah bahwa bangsa kita ini mempunyai pendapatan yang sangat luar biasa. Bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya. Bangsa kita itu mempunyai anggaran yang luar biasa. Tetapi bangsa kita belum bisa menghargai rakyatnya sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan program saya ini ada 1-2 telinga yang mau mendengarkan. Sehingga ini bisa merubah kesehatan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Saya belum dapat tadi anak saya, Dapat ya? belum. Memiliki lebih dari 2,5 juta jiwa penduduk, Kota Bekasi yang berfungsi sebagai salah satu kota penopang ibu kota mengalami berbagai perubahan situasi. Di ulang tahunnya yang ke-16 pada bulan Maret, kota ini senantiasa dihadapkan kepada pencarian solusi bagi sejumlah tantangan terkait kesejahteraan penduduknya.
Perlu kerjasama berbagai pihak dan pemerintah untuk menggapai kondisi masyarakat sesuai moto kota yang cerdas, sehat, dan ihsan. Kesetiaan dalam melayani dan bersumbangsi membina bagian-bagian marginal dari masyarakat yang membutuhkan adalah salah satu langkah menuju tercapainya tujuan itu. Kota Bekasi baru saja merayakan ulang tahun ke-16. Kota ini dibentuk tanggal 10 Maret 1997 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 sebagai sebuah pemekaran dari sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi terletak persis di sebelah timur kota Jakarta. Sebagai salah satu kota satelit, Kota Bekasi memiliki arti penting dalam menunjang denyut jantung kehidupan ibu kota. Pertumbuhan Kota Bekasi kian hari kian menunjukkan perkembangan yang menghasilkan beberapa situasi. Di beberapa titik, arus lalu lintas mulai padat dan terdapat titik kemacetan. Pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan dan berbagai bangunan menimbulkan berbagai dampak. Secara langsung tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berdampak secara ekonomis, sosial, dan psikologis pada berbagai lapisan masyarakatnya. Kebanyakan penduduk Kota Bekasi telah bergeser mata pencahariannya. Pada satu generasi atau 30 tahun sebelumnya, masih banyak yang menjadi petani. Tetapi kini, sebagian besar adalah karyawan pabrik, kantor, wirausaha, ataupun pekerja di kota Jakarta. Jumlah penduduk Kota Bekasi menurut data statistik pada Januari 2012 adalah sekitar 2,5 juta jiwa. Pada saat pagi dan siang hari, sebagian besar penduduk akan berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Pada sore dan malam hari, mereka akan kembali ke rumahnya di Kota Bekasi. Rata-rata perjalanan yang mereka tempuh mencapai 2 hingga 3 jam sehari untuk pulang pergi bekerja. Di satu sisi, hal ini dapat berpengaruh pada nilai-nilai solidaritas sosial. Luas wilayah Kota Bekasi mencapai hampir 127,4 hektar. Salah satu bagian yang cukup besar adalah peruntukan tempat pembuangan sampah akhir di Bantar Gebang, yaitu sekitar 10 hektar. Banyak pemulung yang tinggal di lokasi pembuangan akhir ini dan memanfaatkan berbagai sampah yang dapat mereka olah kembali. Melihat kondisi Kota Bekasi yang penuh warna dan dinamika, tentu perlu kerja keras dan kerjasama untuk mewujudkan moto Kota Bekasi yang cerdas, sehat, dan ihsan. Di berbagai kesehatan misalnya, walaupun telah ada Jamkesda yang menggunakan anggaran APBD Kota Bekasi sebesar 8 miliar rupiah, pelayanan kesehatan tetap belum maksimal, khususnya bagi rakyat yang kurang mampu. Bakti sosial kesehatan adalah salah satu sarana mengurangi masalah ini. Sementara untuk menjadi cerdas dan ihsan, salah satu sarananya adalah melalui pendidikan. Bagi sebagian masyarakat, akses lokasi dan fasilitas menjadi salah satu faktor penentu yang sulit didapat. Perlu sikap menjemput bola dan menerapkan pendidikan yang disesuaikan dengan situasi masyarakat setempat. Hingga akhir Desember 2009, data Bapeda Kota Bekasi menunjukkan jumlah masyarakat miskin di kota ini sekitar 150.000 jiwa. Sementara data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, sebanyak 175.000 jiwa.
perlu kesetiaan dalam menangani masyarakat marginal menuju terlaksananya moto cerdas, sehat, dan ihsan. Lagi pula penanganan tidak dapat dilakukan di satu sektor saja, tapi kadang perlu mencakup beberapa sektor layanan, walaupun itu terkait hanya dengan satu wilayah binaan saja. Karena dalam mendidik masyarakat perlu waktu untuk penyerapan nilai-nilai dan karakter budaya yang berkepribadian dan berbudi pekerti. Sebanyak 1.000 paket sembako berupa beras, mie instan, dan susu dibagikan kepada murid-murid SD Dinamika dan para warga di sekitar. Sebagian besar warga dan para orang tua murid bekerja sebagai pemulung. Bakso semacam ini, berbarengan dengan baksos kesehatan dan pendidikan, adalah salah satu sarana dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Ya, kuponnya dibuka. Pengalaman secara pribadi, saya senang sih mengikuti kegiatan ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di luar sana gitu ternyata masih banyak warga masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi di samping itu kita bisa menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Bukan kesuksesan yang menjadi titik tujuan suatu kegiatan atau sumbangsi, tetapi kesetiaan yang diasah dalam tahun-tahun penuh bakti, mampu menghasilkan buah yang tak lekang oleh zaman. Pelatihan diri adalah salah satu cara membuat kehidupan di dunia ini lebih damai. Dengan berbagi secara setia, semua pihak akan dapat merasakan arti cinta kasih dalam kehidupan di dunia ini. Manusia yang berbahagia adalah manusia yang dapat berguna bagi kehidupan dan sesama. Banyak bagian dari dunia dan masyarakat kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Berbagi dengan setia dan sepenuh hati dapat turut mencerahkan dunia. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.